Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anissa Hasibuan, Arif Firmansyah, Dera Mardalita, dan Devita Rahmatun. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah asesmen psikologi. Di sini kami akan menjelaskan tentang asesmen wawancara dan contoh asesmen wawancara non-tes. Selanjutnya yaitu yang kelima, panduan langkah wawancara. Menyusun daftar pertanyaan berdasarkan riset. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum wawancara adalah riset. Carilah sebanyak-banyaknya informasi mengenai narasumber sebagai bahan rujukan untuk membuat daftar pertanyaan. Setelah itu, bacalah semua hasil pencarianmu dan susunlah sebuah daftar pertanyaan. Kemudian mempersiapkan diri sebelum wawancara. Selain daftar pertanyaan, peralatan yang perlu kamu persiapkan sebelum wawancara adalah buku, pensil, serta alat perekam. Sebagai catatan, kamu harus meminta izin terlebih dahulu kepada narasumber. Bila hendak merekam wawancara, datanglah lebih awal ke lokasi wawancara agar kamu memiliki waktu untuk mempersiapkan diri. Manfaatkan waktu yang ada dengan mengamati dan mencatat kondisi sekitar. Hasil pengamatan nantinya dicantumkan untuk menggunakan situasi ketika wawancara berlangsung. Kemudian menggunakan gaya yang berbeda untuk berbagai wawancara, seperti halnya gaya tulisan, gaya berkomunikasi dalam wawancara juga bervariasi. Seorang jurnalistis harus mampu menemukan gaya dan nada bicara yang sesuai dengan latar belakang narasumber. Misalnya, wawancara dengan orang-orang yang lewat di jalan dilakukan dengan gaya yang santai karena mereka biasanya merasa gugup saat dihampiri oleh wartawan. Sebaliknya, wawancara dengan pebisnis atau petinggi negara dilakukan dengan gaya yang lebih formal. Melakukan wawancara sesuai panduan. Setelah memastikan semua kebutuhan untuk wawancara telah siap, kamu bisa langsung memulainya. Berikut adalah beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan wawancara. Pertama, bersikap sopan terhadap narasumber. Kedua, membuat kontak mata ketika mengajukan pertanyaan. Ketiga, bertanya ketika terdapat ucapan narasumber yang tidak dimengerti. Keempat, mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama. Kelima, memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawabannya. Mencatat poin penting dalam jawaban narasumber. Meski menggunakan alat perekam sekalipun, kamu tetap harus membuat catatan. Kamu tidak perlu mencoba menulis setiap kalimat yang diucapkan karena hal ini akan memperlambat proses wawancara. Cukup tuliskan poin-poin penting dalam jawaban narasumber. Usai wawancara, tuliskan semua detail tersebut dalam bentuk narasi segera mungkin. Sertakan detail berupa suasana dan peristiwa yang terjadi selama wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Dera? Alhamdulillah baik Kak. Oke, baik. Di sini kakak akan melakukan sesi wawancara kepada Dera mengenai cara belajar di rumah Dera itu gimana? Apakah Dera bersedia? Bersedia. Oke, baik. Terima kasih ya Dera mau bersedia melakukan sesi wawancara ini. Mulai ya. Baik Kak. Pertanyaan pertama itu, apakah bimbingan dosen selalu dibutuhkan Dera agar dapat memahami materi mata kuliah? Ya Kak, perlu karena kita kan perlu tuh walaupun kita dikasih materi dengan dosen, kalau memang penjelasan dari dosen itu nggak ada, kita nggak akan paham Kak. Gitu. Kalau menurut Dela perlu banget Kak. Jadi pada intinya Dera itu perlu banget bimbingan dari dosen ya? Iya Kak. Oke, pertanyaan yang kedua, apakah materi mata kuliah dirasakan Dera itu ada manfaatnya dalam kehidupan Dera kelak? Pasti ada Kak, karena kita tuh belajar itu kan untuk kedepannya Kak, bukan untuk belakang gitu, untuk kedepannya. Jadi dalam belajar itu saya ini perlu banget untuk kedepannya, untuk masa depan, untuk apa ya, cita-cita saya gitu Kak. Jadi menurut Dera itu perlu gitu? Perlu banget. Perlu banget Ya. gitu. Oke, lanjut ya pertanyaan ketiga. Apakah menurut Dera lingkungan di kampus baik di dalam maupun di luar kampus itu kondusif untuk belajar Dera? Tergantung Kak. Kalau misalnya kan namanya di kampus tuh banyak orang, banyak mahasiswa lain tuh. Itu kalau misalnya rame, ya
ya nggak kondusif Kak. Kayak keganggu. Iya, kalau misalnya kita belajar di luar kampus, cuman tempatnya kayak di bawah pohon, hening, dingin, nyaman kayak gitu, ya kondusif Kak. Maksudnya kita kan juga perlu belajar di luar kelas agar kita tuh nggak ngerasa bosen, nggak ngerasa kayak jenuh kayak gitu Kak. Jadi gitu. Oke, lanjut ya. Pertanyaan ke-9. Yang keempat, apakah orang tua Dera itu menyuruh Dera belajar di rumah saat Dera di rumah? Gitu. Pasti Kak, karena biasanya orang tua saya itu kayak mensupport saya terus gitu Kak, jangan lupa belajar materi yang dipelajari tadi dibaca lagi gitu. Jadi tuh orang tua saya tuh kayak ngerasa peduli banget gitu loh Kak, kita suruh belajar ya, setidaknya kita baca-baca buku kayak gitu Kak. Beruntung banget ya Dera, kayak care gitu diingetin Ya. sama orang tua. Alhamdulillah Kak. Oke, senang banget loh. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir ya, apakah Dera mempunyai keinginan untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi orang tua? Alhamdulillah Kak. Oke, senang banget loh. Iya. Terus pertanyaan yang terakhir ya, apakah Dera mempunyai keinginan untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi? Pasti Kak, karena di saat saya kesulitan, ya namanya orang kesulitan dalam keadaan yang gak enak lah, keadaan kayak gitu ya, kita harus cepet-cepet gimana sih caranya kita tuh keluar dari permasalahan yang kita hadapi itu tuh susah banget gitu loh gitu. Jadi perlu banget kita harus berubah kayak jadi ya kayak gitu Kak. Oke, istilah kata mah Dera tuh ada keinginan buat ini Berubah. ya, berubah. Contoh misalnya kayak saya malas belajar tapi sekarang jangan malas belajar gitu di masa depan gitu ya. Pasti ada niat Kak untuk merubah kayak permasalahan itu untuk kelak kayak gitu Kak. Oke, cukup baik ya Kakak Rasa, cukup kita wawancaranya itu. Terima kasih loh Dera udah meluangkan waktunya untuk bersedia menjawab pertanyaan dari kakak dari sesi wawancara ini. Sampai bertemu lagi ya Dera. Iya Kak, terima kasih. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.